Hello Church, good morning. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sampai hari ini kita masih beribadah online. Sekarang kita ada di Passover Weekend. Hari ini Good Friday kita ada ibadah dan juga nanti hari Minggu ada Passover service juga. Well, first of all saya mau bilang kita percaya kuasa Tuhan itu nyata dalam setiap saat, dalam setiap musim kehidupan kita. So, I just want to say that just relax, enjoy the service, stay home, stay healthy. God bless. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung dengan cara yang berbeda. Tapi saya percaya itu tidak akan menghalangi kita dari mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, boleh saya undang kita untuk kita sama-sama baca firman Tuhan di Roma 8 ayat 31-32. Kalau dalam bahasa Inggris, perikopnya berkata God's everlasting love. Amin. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 31-32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Let's worship God. So amazing, so amazing. Your love for us is overwhelming. How awesome is our God? So amazing, so amazing.
cross, you rescued us. How awesome is our God. 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 Your love so overwhelming, oh, so awesome, so awesome. Your love overwhelms my soul, Jesus. Cukup bagiku. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami. Gak ada satu hal pun yang bisa kami lakukan Tuhan untuk membalas apa yang Kau telah buat setiap kami. And we're just so grateful, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your amazing grace buat setiap kami Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena
Selamat Good Friday buat semuanya. Ini udah minggu kedua, mau masuk minggu ketiga, kita nggak pernah ketemu. Kalau gua sih udah kangen banget sama lu semua ya. Sama Jesse, sama buburnya Pak Yete, sama semua dah. Selfie sama Oma, ngelihat Berry main bass dan sebagainya. But anyway, stop di situ. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Oke? Nah, karena ini Good Friday, Michael Tenggala, teman gua yang tadi dia opening, kasih saya tugas untuk khotbah di Good Friday. Nah, gue mau satu cerita. Nanti kemudian dari cerita itu gue mau kita baca 2 ayat aja. Ceritanya begini. Waktu itu gue pernah di Canberra, gue kerja sebagai tukang bersih-bersih rumah. Jadi cleaner lah gitulah. Nah terus waktu gue jadi cleaner, itu gue kerja sama government guys. Kerja sama government, jadi gue dikasih jadwal. Misalnya hari Senin di rumah si A, hari Senin jam siang di rumah si B, hari Senin sore di rumah si C, dan sebagainya. Dan gue heran. Rumah orang Australia itu bersih semua. Gue bingung, apa yang mau dibersihin? Bener nggak? Gue datang mau vacuum udah bersih semua. Vacuum tahu dong, itu vacuum. Udah bersih semua. Terus mau bersihin kamar mandinya tuh kering, bersih, noda pun nggak ada sama sekali. Jadi harusnya kita bersih-bersih rumah orang tua itu 1 jam. Kadang cuma 20 menit udah ngopi-ngopi sama orang tuanya, ngobrol-ngobrol. Ada yang bilang, oh saya dulu bekas diplomat. Ada yang bilang, saya dulu bekas kerja di kantor apa, begitu. Ada yang bekas tentara dan sebagainya. Nah satu kali yang gue heran, gue ke satu rumah nih. Ini rumahnya biasa aja, kecil, rumah housing commission gitu mungkin. Dari halaman sampai masuk itu sampah semua. Dari kardus, dari bekas-bekas pizza, sampah yang bekas Indomie, bukan Indomie kayak Indonesia ya, Indomie yang udah di cup begitu, terus bekas kopi dan sebagainya, sampah. Begitu masuk mau jalan aja susahnya minta ampun. Akhirnya gue cuma bisa bersihin sampah-sampahnya, nggak bisa bersihin semuanya karena waktu udah habis. Jadi gue bikin notes biar nanti orang lain yang akan menyelesaikan kerjaannya. Nah waktu gue cuci dia punya piring-piring itu ada mug seperti ini, udah jamur dalam dan sebagainya. Begitu udah mau selesai semua bersih-bersih rumahnya, yang punya rumah bilang begini sama saya, mau minum teh nggak? Atau mau minum kopi nggak? Dalam hati gua lihat udah jorok begitu, mau minum padahal gua lagi aus banget, udah mau minum juga udah nggak enak, bener nggak? Begitu mau minum, bayangin tuh jamur semua, aduh, mau minum juga nanti bisa throw out guanya. Akhirnya apa yang terjadi, gue bilang, udah thank you, gue balik. Tapi di situ gue inget, ada 2 ayat. Ayat yang pertama di sini nih, Matius 26, ayat 26 sampai 28, sama nanti ayat berikutnya saya kasih tahu. Saya bacain ya buat guys semua ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada semua murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu bacaan pertama. Bacaan yang kedua, 1 ayat aja, biar cepat. Di Matius 26 juga, lengkap ayat nanti kalau Anda di rumah bisa baca, saudara di rumah bisa baca Matius 26 ayat 36 sampai 46. Cuma saya mau ngambil 1 ayat aja, dibilang di sini begini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, saudara mesti tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang paling suka pakai makanan untuk mencontohkan dirinya. Contohnya gini, ada ayat yang bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, tapi kali ini Yesus bilang apa? Dia bilang, makanlah, ini tubuhku, ini darahku. Minumlah dari cawan ini darahku. Kemudian dia bilang sama Bapak, tapi kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Atau kalau digantiin bahasa lainnya gini nih, Bapak, kalau ada cara lain, gua jangan minum dah dari cawan ini. Terus dia stop, dia bilang begini, tetapi bukan yang ku kehendaki, melainkan seperti yang
engkau kehendaki. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, ada dua cawan di sini. Yang pertama, Tuhan memberikan darahnya untuk kita minum dari cawan itu. Dia bilang, inilah cawan perjanjian baru. Minumlah, ini darahku. Ini untuk pengampunan dosa. Tapi di kali berikutnya, waktu dia di Taman Getsemani, dia sedang berdoa. Sebaliknya, Yesus bilang, Bapak, kalau mungkin cawan ini lalu. Jangan sampai saya minum. Tapi bukan kehendak saya, Bapak. Kehendakmu yang jadi. Artinya begini. Terjadi di Matius 26 ini pergantian. Cawan kita yang kotor, yang jorok, yang penuh sampah, penuh dosa, penuh hukuman dan sebagainya. Yesus ambil. Cawan Yesus, darahnya yang menyucikan, menyembuhkan, darah ilahi, darah domba Allah. Dia berikan kepada kita. Terjadi pertukaran. Misalkan ini darah Yesus. Dia berikan kepada kita. Cawan kita, cawan dosa tadi, diambil oleh Yesus. Apa yang terjadi? On the cross, di salib. Itu tempat di mana pertukaran ini terjadi. Semua dosa kita udah nggak ada. Semua pelanggaran kita udah nggak ada. Tuhan Yesus sudah ambil semua itu. Sebaliknya, semua kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, kehebatan Tuhan, semua keagungan Tuhan, damai sejahteranya, semua yang surga miliki, Tuhan berikan buat kita semua. Itu sebabnya kekristenan kita mesti exciting. Jangan mau ditipu oleh bermacam-macam hal. Jangan mau ditipu oleh agamawi dan yang sebaliknya. Kamu harus ini, kamu nggak boleh ini, kamu harus ini. Enggak. Kita semua, bukan berarti kita nggak boleh taat. Kita taat. Tapi ketaatan kita nggak sempurna, bos. Ketaatan kita disempurnakan oleh ketaatan Yesus waktu dia ambil semua dosa kita tadi. Perbuatan baik kita nggak bisa membuat kita hebat, membuat kita kudus, membuat kita diterima oleh Bapa di surga. Hanya apa yang Yesus lakukan. Itu sebabnya Yesus tawarkan pada kita, ambil, ini cawan gua, minum, ini darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosamu. Tuhan sampai hari ini mengampuni kita. Jangan sampai kita, aduh tertuduh, aduh kita masih banyak dosa, aduh kita gini. Itu cuma tipuan iblis. Kita bersama dengan Yesus. Tahukah saudara, jangan punya pikiran, nanti kalau kita meninggal gimana? Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita. Itu sebabnya, satu kali waktu Yesus di kayu salib, sebelum dia mati, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia nggak bilang Bapakku, Bapakku? Karena pada waktu itu, dia sedang mewakili kita. Sampai hari ini, Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ekonomi sedang susah, sekalipun ada wabah penyakit, COVID, whatever it is, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Saudara ngerti ini, saudara? Pasti ngerti dong. Nah, saudara, pada Jumat Agung ini, kita diberi kesempatan untuk mengingat kembali apa yang Yesus lakukan di Matius 26. Waktu di Matius 26, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, dan dia membagi-bagikan pada murid-muridnya. Yesus bilang, makanlah, ini tubuhku. Kemudian apa yang terjadi? Setelah roti, dia mengambil cawan berisi anggur. Dia bilang, minumlah, ini darahku. Cawan perjanjian baru untuk pengampunan dosamu. Nah saudara, mari kita lakukan perjamuan kudus pada Jumat Agung ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya beri saudara kesempatan. Saudara ambil mungkin ada roti di rumah saudara, ada biskuit mungkin. Nggak apa-apa. Yang penting ini lambang daripada tubuh Kristus. Saya beri waktu. Kemudian saudara juga ambil mungkin teh atau mungkin kalau ada wine lebih bagus lagi. Apa aja saudara bisa ambil. Air putih pun nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah, saya beri saudara waktu. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan di Matius 26. Kami mengucap syukur karena kematian-Mu tidak sia-sia Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kami mau menerima, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara, mari kita angkat roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi, kita terima. Tuhan terima kasih untuk tubuh-Mu. Kita makan di dalam nama Yesus.
Thank you. Sudah itu dia mengambil cawan. Inilah cawan kekudusan Tuhan. Cawan kemenangan. Cawan yang adalah darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dengan iman, sama-sama kita minum darah Kristus. Darah perjanjian baru. Ucapkan syukur pada Tuhan, saudara. Tuhan begitu baik buat kita. Saudara, aku berdoa biar semua kita diberkati. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin erat. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita semua. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati Sitri.